Haleluya, shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, tegur kami ya Tuhan, nyatakan janji-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan untuk kami pegang, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini, dan kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Amsal pasal yang ke-10, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang jaminan Tuhan. Berbicara tentang jaminan atas kehidupan kita saudara, setiap manusia membutuhkan jaminan. Bahkan manusia berjuang habis-habisan supaya kehidupan mereka terjamin. Ada begitu banyak hal yang dikerjakan oleh manusia supaya di masa depan hidup mereka terjamin. Ada begitu banyak yang mereka ikuti, seperti asuransi misalnya, seperti jaminan masa tua misalnya, persiapan-persiapan untuk masa depan, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua dikerjakan, diperjuangkan supaya hari depan terjamin, supaya ada jaminan di masa depan. Ya saudara, itu semua hal yang baik. Tapi kalau kita mencoba untuk merenungkan, apakah yang bisa menjamin hidup ini? Siapakah yang bisa menjamin hidup ini? Karena apa yang kita persiapkan, apa yang kita sudah pikirkan jauh-jauh hari, dengan seketika semuanya bisa hancur. Kita melihat peperangan yang terjadi saat ini saudara. Bayangkan mereka-mereka yang ada di daerah peperangan sana, apa yang mereka sudah persiapkan dari dulu-dulu, dari jauh hari, hancur semuanya dengan seketika. Betapa menyedihkannya saudara, apa yang sudah dipersiapkan untuk menjadi jaminan di masa tua, untuk menjadi jaminan di masa depan, ternyata semuanya hancur. Nah itu sebabnya saudara, saat ini saya rindu kita belajar tentang jaminan Tuhan. Apa saja jaminan Tuhan dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita mengalami jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara sistematis dan secara ekspositori kepada setiap saudara.
Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah Amsal Salomo. Dan Salomo menegaskan melalui amsal-amsalnya ini bahwa ada jaminan dari Tuhan. Dan dia menjelaskan apa saja yang menjadi jaminan Tuhan dan bagaimana kita untuk meraih dan mengalami jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama yang saya ingin kita lihat adalah apa saja yang menjadi jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ayat 3 dikatakan, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Saudara, yang pertama di sini yang Tuhan tegaskan, firman Allah tegaskan adalah bahwa Tuhan menjamin pemeliharaan terhadap orang-orang benar, terhadap umat-umatnya. Firman-Nya menegaskan bahwa tidak Dia biarkan umatnya menderita kelaparan. Dia memelihara, Dia mencukupkan. Itu jaminan Tuhan bagi saya dan saudara. Siapapun kita, apapun keadaan kita, hari ini jaminan firman Tuhan bagi setiap kita adalah bahwa Dia akan memelihara kita. Mungkin saat ini ada keadaan yang begitu sulit, keadaan yang tidak pasti, keadaan yang berat yang saudara sedang hadapi di dalam kehidupan saudara. Tetapi ketahuilah, sebagai orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan, ada jaminan Tuhan bagi kehidupan saudara, sehingga saudara tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, saudara tidak perlu hidup dalam kecemasan, karena firman-Nya menegaskan bahwa Dia menjamin pemeliharaan atas kehidupan kita. Hari ini, apapun situasi hidup saudara, apapun situasi keluarga saudara, bagaimanapun keadaannya, mari jalani hidup dalam Tuhan. Mari jalani semuanya, hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Dan ketahuilah saudara bahwa Tuhan memelihara kehidupan saudara. Lalu jaminan yang kedua, saudara, kita melihat di ayat yang keempat, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Di sini dibandingkan antara kemiskinan dan kekayaan, dan yang menjadi jaminan Tuhan adalah jaminan kekayaan. Saudara, ketika melihat dan mendengar, merenungkan firman Tuhan, saya bersemangat, dan saya juga bersemangat untuk mendidik jemaat-jemaat Tuhan, khususnya mendidik orang-orang muda. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ada jaminan Tuhan bagi kita, yaitu jaminan kekayaan. Ada orang-orang berkata bahwa kalau berbicara tentang kekayaan itu adalah teologi sukses. Saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam Alkitab begitu banyak jaminan-jaminan Tuhan tentang kekayaan, termasuk ayat ini menegaskan bahwa ada jaminan kekayaan bagi orang rajin. Artinya kalau kita rajin, maka kita akan mengalami kekayaan dalam Tuhan. Ada jaminan kekayaan
yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ya, memang ada kasus-kasus khusus. Tuhan izinkan bagi seseorang untuk mengalami penderitaan, untuk menderita, siap menderita untuk Tuhan, untuk mengalami kekurangan sekalipun dalam mengiring Tuhan. Ada kadang-kadang Tuhan izinkan kasus-kasus tertentu demikian. Dan kita tidak boleh menghakimi yang demikian, karena memang itu kehendak Tuhan atas kehidupannya. Tetapi kita pun tidak boleh menghakimi orang-orang yang mengajarkan dan memahami kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau hidup dalam kerajinan maka ada jaminan kekayaan bagi orang tersebut. Artinya saudara, dalam kehidupan ini apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari kita jalani. Dan kemudian kalau ada jaminan untuk mengalami kekayaan, mari kita imani, mari kita raih, mari kita terapkan bagaimana supaya kita mengalami jaminan kekayaan tersebut. Karena dengan kita diberi jaminan kekayaan dan kemudian kita mengalami kekayaan, kita bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Artinya saudara, mengalami kekayaan itu bukan sesuatu yang salah, malah itu merupakan satu kesempatan untuk bisa memberkati banyak orang. Semakin kita diberkati, semakin kita dijadikan kaya, kita bisa semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, jaminan yang kedua bagi saya dan saudara adalah jaminan kekayaan. Lalu berikutnya dikatakan juga di ayat yang ke-6, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Saudara, di sini ditegaskan bahwa ada berkat bagi kita orang-orang benar. Ada berkat yang Tuhan persiapkan bagi umat-umatnya. Ada berbagai bentuk berkat yang Tuhan persiapkan bagi kita. Dan jaminan itu Allah persiapkan bagi setiap orang benar. Nah, pertanyaannya hari ini saudara, apakah kita hidup dalam kebenaran? Karena jaminan berkat ini diberikan kepada orang benar. Nah, nanti kita akan lihat saudara, apa saja persyaratan-persyaratan untuk mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Tetapi yang saya ingin kita pahami terlebih dahulu bahwa jaminan Tuhan yang ketiga dalam konteks firman Tuhan ini adalah jaminan berkat. Tuhan ingin memberkati kehidupan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun situasi saudara, bagaimanapun keadaan kehidupan saudara saat ini, dengar, ada jaminan berkat yang Tuhan persiapkan bagi saudara. Allah ingin memberkati kehidupan saudara. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Saudara rindu berkat Tuhan? Ada jaminan Tuhan untuk memberkati saudara. Itu sebabnya mari kita jalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya kita mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan ini. Yang ketiga yaitu jaminan berkat. Bahkan di ayat yang ke-7 juga dikatakan saudara, bahwa kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Orang-orang yang hidup dalam kefasikan akan menjadi busuk, dan namanya juga menjadi busuk di depan banyak orang. Tetapi kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Wow, artinya apa saudara? Ada jaminan untuk menjadi berkat. Bahkan setelah menjadi kenangan, artinya setelah mati pun orang itu atau umat Tuhan, orang benar bisa menjadi berkat. Bukankah itu kehidupan yang berguna? Bukankah itu kehidupan yang berharga? Bukankah itu kehidupan yang berarti saudara? Yaitu kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan hari ini dengar, ada jaminan firman Tuhan bagi saya, ada jaminan firman Tuhan bagi saudara, bahwa hidup kita bisa menjadi berkat. Yang penting di sini dikatakan adalah bahwa orang fasik namanya menjadi busuk. Artinya jangan hidup dalam kefasikan. Karena kalau hidup dalam kefasikan tidak akan menjadi berkat, malah menjadi kebusukan. Ketika orang ingat, maka hal-hal yang busuk, hal-hal yang bau yang Tuhan, yang orang ingat dari orang tersebut, orang yang hidup dalam kefasikan tersebut. Tetapi bagi saya dan saudara, ada jaminan firman Tuhan bahwa kita akan menjadi berkat.
Jadi saudara, jaminan firman Tuhan bagi setiap kita hari ini adalah jaminan pemeliharaan. Dia akan memelihara kita, dia akan mencukupkan kita. Bahkan lebih daripada itu, ada jaminan Tuhan, yaitu jaminan kekayaan. Tuhan ingin kita kaya. Ada jaminan Tuhan tentang berkat. Ada berbagai bentuk berkat yang Tuhan bisa persiapkan bagi kita. Bahkan ada jaminan firman Tuhan untuk kita menjadi berkat. Wow, kalau hidup kita dipelihara Tuhan, kita diberkati, dijadikan kaya, dan kita diberkati dalam berbagai aspek kehidupan kita, dan kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain, maka hidup kita akan begitu indah, saudara. Nah, sekarang yang saya ingin kita renungkan adalah bagaimana supaya kita mengalami jaminan-jaminan tersebut. Bagaimana supaya jaminan-jaminan Tuhan tersebut menjadi kenyataan, diwujudkan dalam kehidupan kita. Maka dikatakan di sini saudara, di ayat 3, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Saudara, dibandingkan oleh Tuhan di sini antara orang fasik dan orang benar, di mana keinginan orang benar ditolak Tuhan. Mereka berdoa, mereka berseru pun ditolak oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Artinya Tuhan memelihara. Siapa yang dipelihara? Orang benar. Artinya apa, saudara? Kalau kita mau mengalami jaminan pemeliharaan Tuhan, jaminan-jaminan firman Tuhan, maka syarat pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita adalah hiduplah dalam kebenaran. Kalau saudara rindu jaminan-jaminan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan saudara, hiduplah dalam kebenaran, saudara. Karena dengan hidup dalam kebenaranlah, maka kita akan mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang berseru kepada Tuhan. Mereka rindu mengalami mujizat, mereka rindu mengalami jawaban doa, mereka rindu keinginan mereka tercapai, tapi doa-doa mereka tidak didengar, apa yang mereka rindukan tidak terwujud, saudara. Kenapa, saudara? Karena sekalipun mereka berdoa, bahkan mereka begitu tekun berdoa, mereka begitu kuat berdoa, tetapi mereka tidak menjalani kehidupan dalam kebenaran. Saudara, sebenarnya doa itu bukan hanya waktu kita sujud dan meminta kepada Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup kita itu bagian dari doa. Kalau saudara berseru dengan khusyuk, berlutut di hadapan Tuhan, menangis di kaki Tuhan, dan selesai berdoa, lalu saudara jalani hidup saudara dalam kefasikan, semuanya itu sandiwara, dan Tuhan tidak berkenan kepada doa yang demikian. Karena doa itu sekali lagi bukan hanya waktu kita bersujud, tetapi bagaimana kita menjalani hari-hari kita, itu bagian dari doa kita. Nah, jadi bagaimana supaya kita mengalami jawaban doa kita? Kita mengalami jaminan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Maka yang pertama, jalani hidup dalam kebenaran, saudara. Bagaimana supaya usaha pekerjaan saudara berhasil? Berdoalah dan jalani hidup dalam kebenaran. Bagaimana supaya bisnis saudara, Tuhan bekerja di sana, jalani hidup dalam kebenaran. Lakukan dan terapkan semuanya kebenaran di sana. Terapkan prinsip-prinsip kebenaran di sana. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memelihara bisnis saudara, memelihara usaha pekerjaan saudara. Tuhan campur tangan di sana. Jadi yang pertama, saudara, untuk mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran. Lalu yang kedua, di ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, di sini jaminan kekayaan. Jaminan itu diberikan kepada orang rajin, sedangkan tangan yang lamban, tangan yang malas, itu akan menjadikan miskin. Artinya di sini, saudara, jaminan firman Tuhan ini akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita ketika kita menjadi anak Tuhan yang rajin. Nah, saudara, di sini yang banyak kali orang salah memahami, baik hamba Tuhan, baik umat Tuhan, bahkan kadang-kadang hamba Tuhan salah mengajarkan umat-umat Tuhan sehingga pemahaman-pemahaman itu menjadi salah. Banyak kali
hal-hal yang berhubungan dengan mengandalkan Tuhan, berdoa dengan iman, itu diajarkan dengan cara yang salah. Seringkali ketika menyampaikan, ketika mengkhotbahkan firman Tuhan atau mengkhotbahkan tentang jaminan Tuhan, tentang doa yang dijawab, tentang keberhasilan dan sebagainya, hal yang dikhotbahkan atau hal yang diajarkan tersebut tidak seimbang. Artinya kalau kita kuat berdoa dan semakin kuat berdoa, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi di sisi lain tidak diajarkan bahwa selain kuat berdoa, kita juga harus kuat bekerja. Kalau kita andalkan Tuhan, kita percaya, kita beriman sungguh-sungguh, maka tidak ada yang mustahil. Kita akan tinggal berdiam diri, lalu kemudian Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Dengar saudara, firman Allah, kalau kita belajar keseluruhan firman Tuhan, memang kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena semuanya ada dalam tangan Tuhan. Kita harus berdoa, meminta sungguh-sungguh dalam Tuhan, karena semuanya bersumber dari Tuhan. Tetapi di sisi lain saudara, yang menjadi bagian kita juga harus rajin sungguh-sungguh supaya semuanya bisa menjadi kenyataan. Jadi yang kedua di sini saudara, yang menjadi syarat untuk kita mengalami jaminan Tuhan, kita harus rajin. Kita harus rajin. Saudara mungkin berbisnis. Apa yang harus saudara lakukan dalam bisnis saudara? Andalkan Tuhan, karena kalau Tuhan tidak berkehendak, dalam hitungan detik semuanya bisa hancur. Lalu kemudian berserulah kepada Tuhan, karena dialah yang akan mengaruniakan semuanya. Tetapi jangan berpangku tangan dan kemudian secara pasif mengharapkan Tuhan akan menjadikan bisnis saudara besar. Tetapi jadilah orang-orang yang rajin. Saudara, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan saja, mereka bisa berhasil dengan rajin. Karena mereka rajin sekali. Bahkan jam tidur mereka kurangi, jam istirahat mereka kurangi. Untuk apa? Untuk bisa bekerja dengan rajin. Nah saudara, apalagi kita. Karena kalau orang yang tidak mengenal Tuhan saja dengan rajin mereka bisa berhasil, kita bisa rajin dan kemudian ada Tuhan juga yang menolong dan bekerja dalam hidup kita. Seharusnya kita lebih berhasil dari siapapun. Nah, yang menjadi masalah kita apa? Masalah kita adalah masalah kerajinan. Terlalu banyak kita berat sebelah mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, itu semuanya baik. Tetapi di sisi lain kita melupakan bahwa kita harus sangat-sangat rajin. Kita harus rajin dan rajin. Mari dalam pekerjaan saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang rajin di sana. Jangan sampai saudara yang anak Tuhan, saudara pula yang paling malas. Dalam bisnis saudara yang harus paling rajin di sana. Rajinlah, rajin belajar bagaimana supaya menjadikan bisnis saudara berhasil. Rajin bekerja bagaimana menjadikan bisnis saudara berhasil. Rajin dalam semua hal. Jadilah lebih rajin dari semua orang saudara, untuk saudara mengalami jaminan-jaminan Tuhan. Jadi jaminan Tuhan itu akan menjadi kenyataan bagi kita ketika kita rajin. Rajinlah. Hari ini koreksi hidup saudara, seberapa rajin saudara. Jangan sampai menjadi anak-anak Tuhan yang malas saudara. Saya sampai hari ini berjuang. Saya tidur jam 11 malam, lalu kemudian jam 3 pagi sudah bangun mengerjakan pekerjaan pelayanan melalui media sosial. Saudara bayangkan, dan itu terus dan sepanjang hari, hampir tidak ada waktu berhenti. Saya harus melakukan banyak hal untuk bisa melayani puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang melalui media sosial. Saudara, jadilah orang yang rajin, maka saudara pasti akan berhasil. Lalu kemudian yang terakhir saudara, di ayat 5 dikatakan, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Hal yang bisa kita lihat di sini saudara adalah tentang manajemen. Siapa yang mengumpulkan pada waktu musim panas? Artinya di-manage, diatur semuanya sesuai, dan diatur semuanya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi dan sebagainya. Artinya ada pengaturan yang baik di sana.
Dan yang menjadi masalah banyak anak-anak Tuhan seringkali adalah manajemen. Banyak orang yang berdoa kepada Tuhan, melakukan banyak hal, tetapi ketika tidak memanage dengan baik, semuanya hancur juga. Jadi, selain kita harus rajin bekerja, kita juga harus memanage. Kita bangun satu sistem, kita manage satu sistem dalam semua bidang atau aspek kehidupan kita, di mana melalui manajemen ini akan teratur semuanya. Dan kita akan mengalami jaminan firman Tuhan. Bagaimana saudara dipercayakan hal besar kalau hal kecil saudara tidak bisa manage, tidak bisa dipercaya, tidak bisa atur dengan baik. Tetapi ketika saudara dipercayakan oleh Tuhan hal kecil dan kemudian saudara manage dengan baik, Tuhan akan mempercayakan hal besar. Ketika dia percayakan hal kecil, saudara atur dengan baik, dia percayakan hal yang lebih besar. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Hari ini sekali lagi ada jaminan firman Tuhan bagi setiap kita, yaitu jaminan pemeliharaan, jaminan kekayaan, jaminan berkat, dan jaminan menjadi berkat. Bagaimana kita memperoleh dan meraih jaminan-jaminan itu, saudara? Hiduplah benar dan hiduplah rajin. Jadilah anak-anak Tuhan yang rajin, lebih rajin dari semua orang. Dan hiduplah memanage semuanya dengan baik. Maka dengan demikian kita akan meraih jaminan-jaminan firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur kami telah merenungkan firman Tuhan, di mana firman-Mu menegaskan kepada kami bahwa ada jaminan-jaminan firman Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi kami. Dan ada hal-hal yang harus kami lakukan yang menjadi bagian kami untuk kami mengalami jaminan firman Tuhan. Bapa yang baik, biarlah saat ini setiap anak-anak-Mu mengalami jaminan firman Tuhan, dan ajar mereka untuk melakukan bagian mereka. Ajar mereka untuk hidup benar, hidup rajin, dan hidup memanage semuanya dengan baik. Maka dengan demikian jaminan firman Tuhan akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini, menopang mereka dalam doa. Berdoa buat pergumulan mereka, buat kegiatan mereka di sepanjang hari ini, buat aktivitas mereka, profesi mereka. Hamba akan mendukung mereka dalam doa. Tuhan tetap hadir di tengah kami. Dengar doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Dan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara
saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau, dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka.
Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS, semuanya Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara,
Ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.